Pada Senin 14 November 2016 lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten 50 Kota mengadakan rapat koordinasi dan sosialisasi kebencanaan dengan mendatangkan narasumber dari BPBD Provinsi Sumatera Barat bertempat di Aula Hotel Mangkuto, Payakumbuh. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Eli Yusman, sekaligus sebagai narasumber. Di hadapan para SKPD dan camat se-Kabupaten 50 Kota, Eli Yusman menjelaskan daerah Kabupaten 50 Kota adalah salah satu daerah rawan bencana di Sumatera Barat. Kegiatan ini tidak sekedar rapat dan tatap muka dengan SKPD dan camat se-Kabupaten 50 Kota, akan tetapi memberikan input dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana daerah. Menjelang ditutupnya acara oleh Kepala Pelaksana Nasrianto didampingi Sekretaris BPBD Nur Akmal dan Kabid Pencegahan dan Kesiagaan, sekaligus Ketua Pelaksana Yulianto mengharapkan saling bahu-membahu dalam penanggulangan bencana sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam rapat koordinasi ini. Saya Samsir Wandi melaporkan. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kami titipkan kepada Pak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kita di 50 kota ini hidup di daerah rawan bencana. Apa yang kita lakukan? Tentunya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menyiapkan kapasitas kita sebagai aparatur pemerintah, sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat dan daerah, provinsi di daerah. Kita ini sebagai pejabat mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatasinya di dalam penanggulangan bencana. Di PP 21 tahun 2008 menyatakan bahwa di pasal 6 bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menanggulangi bencana daerahnya. Pasal 6 ayat 1. Ayat 2-nya menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana yang dititipkan kepada BPBD. Artinya apa? Artinya daerah berkewajiban melakukan penganggaran di dalam pelaksanaan penanggulangan bencana ini. Kalau sekiranya Bapak Ibu sekalian, BPBD 50 kota ini masih kurang dialokasikan anggaran, tentunya kami minta kepada Bapak Ibu sekalian yang berada di SKPD teknis, tolong dialokasikan anggaran khusus dalam hal penanggulangan bencana. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi dan sosialisasi kebencanaan Kabupaten 50 Kota ini kami buka secara resmi. Demikian saja. Saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin dipertanyakan. Damkar tidak atau keluar dari BPBD, berdiri sendiri atau bergabung dengan Satpol PP. Ini hampir, katakanlah kalau tidak 100%, mungkin 50% atau 60% terjadi di Sumatera Barat, Pak. Dan ini akan menjadi satu hal kekurangan, Pak. Artinya kekurangan personel yang siap pakai. Bagaimana Damkar? Damkar selama ini kan bapaknya Menteri Dalam Negeri. BPBD di pusatnya lah BNPB. Silakan aja kemauan, karena aturan dari PP 18, Damkar boleh masuk kepada urusan ketentraman, ketertiban dan ketentraman dan pelayanan masyarakat. Di sana ada Satpol PP, ada Damkar, ada BPBD. Mau dia bergabung dengan Satpol PP, silakan. Mau bergabung dengan kita, enggak kita tolak. Nanti Bapak Ibu yang tergabung dalam SKPD harus mempunyai tim reaksi cepat juga. Tolong bantu Pak Nas. Bencana bukannya tugasnya BPBD doang, tugasnya kita bersama. Ada namanya TNT, ada namanya Satgas. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, rapat koordinasi dan sosialisasi ini resmi kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Emang ini ya, kami mengagendakan rapat koordinasi ini tujuannya kita tuh untuk penanganan bencana. Karena persoalan bencana itu bukan persoalan BPBD, bukan persoalan satu SKPD.
tapi persoalan kita semua. Makanya ada SKPD terkait, SKPD teknis itu beda gitu. Ada terkait dan ada teknisnya. Ini tetap kita rangkul dan kita memahami nanti siapa berbuat apanya di SKPD itu. Kemudian untuk kecamatan, karena wilayah 13 kecamatan yang ada di 50 kota, 12 berpotensi sangat besar bencana. Satu yang enggak, bayangkan dari itu kecamatan Tekumbu, karena ini tidak terlalu ini bencana alamnya gitu kan. Tapi dari 13 itu tuh semuanya rata-rata kena bencana terus. Kami sudah buat surat ke Pak Wali Nagari, Pak Camat, tanda tangan Bupati, bukan kami. Bupati sudah membuat surat ke Pak Wali Nagari dan Pak Camat agar siaga siap menghadapi bencana. 50 kota itu nggak boleh takut terhadap bencana, harus siap menghadapi bencana apapun. Makanya surat kita siapkan, sudah disampaikan dan kita informasikan ke radio juga gitu. Artinya masyarakat dalam kondisi sekarang, kemarin panas kita, jelas apa yang kita lakukan untuk menghadapi sekarang musim hujan dan sebagainya. Ini November, Desember, Januari, Februari 4 bulan ini tetap akan ada wilayah-wilayah lembab, katakan di wilayah curah hujan tinggi termasuk 50 kota yang selalu ada banjir, longsor, kadang-kadang banjir bandang. Nah, banjir bandang inilah yang kita hindarkan dan kita sudah turun ke lapangan pantau titik-titik embung-embung alami tadi agar itu tidak mendadak turunnya dan perlu kita congkel lah biar air itu ngalir. Jadi untuk masyarakat 50 kota secara umumnya tolong hadapi bencana ini, siap menghadapi bencana, jangan takut. Karena insya Allah kalau kita pelajari kondisi alam kita, karena contohnya Pangkalan gitu ya, itu banjir. Kalau sekian jam hujan, orang tuh pasti sudah siap. Ini kita ngungsi lagi gitu. Itu sekarang contoh. Kemudian kalau ada hujan sekian hari, daerah-daerah yang langganan banjir itu dia siap mengungsi juga, kita pindah gitu. Jadi 50 kota tidak ada takut terhadap bencana, kita siap menghadapi bencana.